Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sadar Indonesia. Apa kabar sahabat Nakoy? Sekarang Anda ada di studio Nako Center. Saya ingin mengupas beberapa hal penting tentang tiga buku ini ya. Pertama adalah One Minute Awareness. Buat Anda yang sudah memiliki buku ini, saya ucapkan terima kasih, selamat. Yang kedua adalah buku Seven Awareness. Dua buku ini dari Gramedia. Pertama adalah One Minute Awareness, kedua adalah Seven Awareness, dan yang ketiga adalah 21 Days to be Transhuman. Ya, buku ini sering dipakai sampai lumayan lecek ini, 21 Days to be Transhuman. Nah, kalau kita bicara tiga buku ini adalah buku utama bagaimana kita belajar menjadi, istilah dalam Seven Awareness adalah transhuman. Jadi transhuman itu artinya human transformation, manusia yang bertransformasi. Transhuman. Nah, kalau kita tidak siap bertransformasi, maka kita akan tertinggal. Setiap ada tekanan, setiap ada ujian, setiap ada beban, harusnya kita segera bertransformasi. Ya, orang-orang yang bisa mentransformasi dirinya, maka dia adalah orang-orang yang siap selalu mengikuti perubahan. Ya, apalagi perubahan sekarang ini tidak lagi per tahun atau per 10 tahun, tapi betul-betul per detik. Sebuah perubahan yang bisa saja sangat cepat sekali, sampai kadang-kadang kita sering tertinggal gitu ya. Bayangkan seandainya Anda misalnya di dalam hutan, kemudian 1 bulan atau 1 tahun, ketika keluar udah banyak sekali yang tertinggal, karena memang cepat sekali perubahan itu, teman-teman hebat. Nah, dalam rangka bagaimana kemudian kita bersiap terhadap perubahan tersebut, maka Rumah Kesadaran Seven Awareness menyiapkan 3 buku ini, yang kemudian 3 buku ini dipaketkan dalam pelatihan yang disebut dengan Seven Awareness. Ya, jadi Seven Awareness itu isinya ada 2 hal ini dalam pelatihan Seven Awareness, baru kemudian dilanjutkan dengan 21 Days to be Transhuman. Biasanya pada hari pertama yang kita bedah itu adalah One Minute Awareness. Ya, saya ingin membacakan kutipan ya dari buku ini tentang One Minute Awareness. Ya, apa itu kalimatnya? Temukan 1 menit yang mencerahkan hidup Anda, di cover ya. Temukan 1 menit yang mencerahkan hidup Anda. Nikmati perubahan hidup Anda secepat rusa yang gesit. Jadi temukan 1 menit. Kitalah yang harus menemukan. Kitalah yang harus menemukan 1 menit yang mencerahkan hidup kita. Nikmatilah perubahan Anda secepat rusa yang gesit. Jadi perubahan itu memang kita harus cepat sekali untuk melakukan eksekusi ya. Kalau kita lama melakukan eksekusi, kita akan keburu batal gitu. Keburu kemudian nggak jadi. Jadi misalnya Anda sudah niat sesuatu, ya langsung execution. Jadi eksekusi langsung. Karena kalau kita nggak eksekusi langsung, muncul accuse, munculnya adalah alasan. Kan kita semua tahu bahwa orang gagal ribuannya, alasannya ribuan kan. Orang sukses hanya 1, yaitu tidak ada alasan. Jadi orang-orang yang terbiasa accuse atau membuat banyak alasan, lawannya hanya 1, adalah action. Ya, atau execution, atau lakukan sekarang ini, teman-teman hebat. Dan itu kita bisa mulai ya, teman-teman hebat. Jadi kita mesti menemukan, kitalah yang mesti menemukan 1 menit yang mencerahkan hidup itu. Nah, kalau kita nggak dibimbing, kita nggak di training, kita nggak di coaching, kita nggak dikondisikan, menemukan 1 menit yang mencerahkan itu ya sulit. Tapi ketika dikondisikan, di training, dilatih, itu betul-betul menjadi sangat mudah. Bahwa setiap orang itu sebenarnya memiliki momen yang kemudian disebut sebagai One Minute Awareness. Dalam pelatihan 3 hari yang setiap bulan diadakan, ya, pada hari pertama saya membahasnya adalah One Minute Awareness. Saya membahasnya tentang ini. Ini explore ya, disebut dengan ya eksploratif transformasional intelijensi. Kita dieksplor sekali bahwa kelemahan kita, kegagalan kita, kesulitan kita
ketika di-explore, ini bisa menjadi beauty. Ini bisa menjadi sebuah keindahan di masa depan. Ini bisa menjadi sebuah keberkahan di masa depan. Tapi kalau kita nggak mengeksplor, kita nggak memiliki intelijensi, kecerdasan dalam hal ini, kita ya akan tertinggal. Kita kan akan sangat tertinggal. Kita harus berlatih. Satu hari pada hari pelatihan Seven Wonders, saya betul-betul melatih peserta agar temukan 1 menit yang mencerahkan hidup. Karena momentum ini yang sangat penting. Orang kalau punya momentum, dia akan melompat, dia akan bangkit. Orang tapi kalau nggak punya momentum, dia akan mudah menyerah. Orang kalau punya momentum, ya dia akan move on. Tapi kalau nggak punya momentum, dia move no. Nggak bisa lari, nggak bisa bangkit, teman-teman. Jadi kita harus menemukan momentum. Momentum itu sudah Allah siapkan. Tapi kalau kita nggak membuka diri, kita nggak bisa membaca tanda-tandanya, ya seolah-olah nggak ada momentum itu. Nah, orang-orang yang memiliki kekuatan istiqomah, menjaga peak gitu ya, peak momentum itu, momentumnya selalu peak, naik ini mereka pasti menemukan 1 minute awareness. Maka hari pertama saya gali lagi, saya ulang lagi, saya betul-betul drill peserta sampai menemukannya, sampai yes, I am changed. Saya berubah gitu. Pedagang, pengusaha, pegawai, owner, manajer, direktur, siapapun pesertanya, artis, saya ajak bagaimana mereka kemudian menemukan momentum itu. Nah, di pelatihan yang 3 hari itu, di perusahaan juga sering ya, saya mengajak karyawan agar menemukan 1 minute awareness, sehingga dia tuh menjadi karyawan yang betul-betul handal, karyawan yang siap diandalkan oleh perusahaan. Dia bukan pegawai yang kemudian mudah menyerah atau cengeng. Ya, di in-house training Seven Awareness biasanya ini juga menjadi materi pertama. Bagaimana pegawai menemukan 1 minute awareness sehingga dia melepaskan excuse, ya, melepaskan alasan, tapi kemudian menguatkan execution. Dia kemudian eksekusi. Dia berani mengambil keputusan. Ini kan problem. Memang sekarang banyak anak-anak milenial jadi manajer, jadi supervisor, diberikan amanah oleh manajemen. Tapi kadang-kadang problem dari anak-anak muda itu adalah kurang berani mengambil eksekusi atau keputusan. Ilmunya banyak, tapi berani mengambil keputusan itu adalah tugas seseorang leader. Dan dalam pelatihan Seven Awareness di in-house training di perusahaan itu, biasanya kita juga melatih mereka untuk berani mengambil keputusan. The real leader, ya, is execution. Adalah orang yang berani mengambil eksekusi atau keputusan, teman-teman hebat. Dan ini kalau kemudian kita latih, kita terlatih, ini sangat-sangat baik sekali. Jadi temukan 1 menit yang mencerahkan hidup Anda. Temukan 1 menit yang mencerahkan perusahaan Anda. Temukan 1 menit yang membuat perusahaan Anda move on, menemukan momentum. Karena orang menemukan momentum itu ya dia bisa melesat. Tapi kalau kemudian kita nggak menemukan momentum, ya jalannya jadi pelan. Momentum ini yang kemudian harus dicari. Kita butuh bimbingan untuk menemukannya. Maka perusahaan-perusahaan yang kita grab untuk naik ya, itu mereka juga harus, pegawai biasanya kita ajak mereka menemukan 1 minute awareness di pekerjaan mereka agar mereka kemudian bisa move. Kalau enggak ya akan jalan di tempat. Ini bagian awal dari training Seven Awareness. Di openingnya adalah temukan 1 menit yang mencerahkan hidup Anda. Kemudian nikmati perubahan hidup Anda. Nikmatilah perubahan hidup. Karena yang namanya perubahan itu nggak enak. Tapi harus kita nikmati. Ya, perubahan itu nggak nyaman, nggak enak, tapi harus kita nikmati. Kalau kita nggak bisa menikmati sebuah perubahan, yang terjadi kita akan terjebak oleh zona nyaman yang sangat bahaya. Manusia tuh kalau nyamannya biasa aja oke, tapi kalau sudah kelebihan, ini jadi problem, teman-teman. Kalau sudah berlebihan, manusia akhirnya selalu mencari alasan itu.
Nah, ketika zona nyamannya sudah sangat kebangetan, kita akhirnya yang kita cari adalah pembenaran, bukan kebenaran. Kita cari pembenaran terus ya. Ketika di marketing nggak mencapai target, mencari pembenaran. Ketika tim sales nggak mencapai target, mencari pembenaran. Manajer juga mencari pembenaran. Nggak selesai, tapi ketika kemudian mereka siap menemukan sebuah perubahan itu, nikmati, ya akhirnya ya dia tidak ada pilihan. Mungkin sahabat-sahabat Nakoi pernah mendengar ya sebuah kisah tentang burung elang yang sangat disegani. Dia adalah raja langit. Tiba-tiba burung elang ini usianya nyampe 40 tahun. Paruhnya itu bengkok, bulunya lebat, cakarnya juga bengkok. Nggak bisa terbang. Burung elang ini hanya punya dua pilihan. Pertama adalah dia mati dalam keadaan ya nggak ada makanan, tapi nama besar dia ada masa lalu, atau dia melakukan sebuah perubahan. Apa yang harus dia lakukan? Perubahan yang pertama adalah dia mesti puasa. Karena dengan puasa, bulunya akan rontok dan akan diganti dengan bulu-bulu yang baru. Yang kedua, selain dengan puasa, dia juga memukulkan paruhnya ke batu agar kemudian paruh yang baru akan muncul. Itu nggak enak banget. Sakit sekali, bahkan sampai berdarah. Kemudian cakar juga sama, dia pukulkan ke batu sampai berdarah semua. Lebih dari 6 bulan penderitaan itu dia alami. Sakit, bahkan hampir mati. Dia menghadapi masa-masa krisis yang sangat berat. Tapi kemudian setelah 6 bulan, maka tumbuhlah paruh yang baru, cakar yang baru, dan bulu-bulu baru di dalam tubuh elang ini. 7 bulan berikutnya, bulan ke-7, dia bisa terbang lagi. Anak-anak ayam berlari ke sana kemari, menganggap bahwa ya itu adalah penguasa baru. Padahal dia adalah elang yang sama, yang kemudian pernah menghadapi masa-masa sulit. Ada banyak perusahaan yang seperti bulu elang itu, dia begitu hebat di masa lalu, dia begitu sukses di masa lalu, tapi kemudian gak ada pilihan kecuali harus berubah. Dan perubahan itu betul-betul harus dilakukan. Nah, Seven Awareness Training ini memandu bagaimana kita melakukan perubahan itu secara konsisten, secara efektif, kemudian betul-betul terukur, agar kemudian kita siap terbang dan menerbangkan perusahaan kita menjadi perusahaan bukan lagi rata-rata, tapi di atas rata-rata. Buat Anda yang ingin mengadakan training Seven Awareness 3 hari ataupun 1 minute awareness yang sifatnya digunakan untuk raker, rapim di perusahaan Anda bisa hubungi Nako Center di 0878 78 lagi 28 9001 bersama saya, Nakoi, Nanang Kosim Yusuf, penulis buku 1 Minute Awareness. Be Transhuman, jangan lupa like, share, and subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.